Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Rendes Haji Eman Suherman MM. Beliau selaku Sekda Kabupaten Majalengka yang mana sedikiranya sudah menghadiri di kawasan wisata Kampung Apuinya. Kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan selamat datangnya, dan mudah-mudahan tentunya perjalanan beliau telah singgah ke desa kami menjadi pahala soleh dan amal tentunya. Dan sekali lagi tentunya kami ucapkan selamat datangnya tentunya yang terhormat kepada Bapak Dr. Rendes Haji Eman Suherman MM selaku Sekda Kabupaten Majalengka beserta tim dan kru rombongan dari Pemda Kabupaten Majalengka yang mana telah singgah dan memenuhi undangan kami untuk peresmian wisata Kampung Apuinya. Kami ucapkan banyak terima kasih dan tentunya kami mempersilahkan untuk menduduki tempat yang telah kami sediakan. Ya, sekali lagi mohon dengan hormat kepada tamu undangan dari Pemda Majalengka ataupun dari Muspika Kecamatan atau baik pun dari Pemdes Desa Argamukti untuk menempati kursi yang telah disediakan. Sekali lagi dikarenakan beliau tamu undangan kehormatan kita sudah hadir, dari itu kepada seluruh tamu undangan dari Muspika Pemdes Argamukti ataupun dari Pemda Kabupaten Majalengka untuk menduduki tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Bapaknya belum istirahat, rehat barangkali acara dibuka. Izinnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Dr. Rendes Haji Eman Suherman MM Sekda Kabupaten Majalengka, dan juga yang kami hormati jajaran dari Pemda Kabupaten Majalengka, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Argapura dan Muspikanya. Mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Pemda Kabupaten Majalengka dan Muspika Kecamatan Argapura. Kami tidak menyebutkan satu persatu nama dan jabatannya, sedikiranya memaklumi dikarenakan mempersingkat waktu. Tak lupa Kepala Desa Argamukti beserta jajarannya, tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga desa, BPD dan LPM, serta kepala desa dari desa Argalingga, Cibunut, dan yang lainnya yang nampak sudah hadir. Kami ucapkan juga hormat kami yang sebesar-besarnya.
Pertama dan yang utama tentunya seraya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada kesempatan siang yang berbahagia ini atas wasilah limpahan karunia Tuhan yang Maha Kuasa diberikan kepada kita dalam rangka pembukaan wisata Kampung Apuy, yang mana alhamdulillah dihadiri oleh Bapak kita, Bapak pimpinan kita. Semoga pada hari ini pembukaan wisata Kampung Apuy dalam ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang apa kita cita-citakan bisa berjalan, dan tentunya kepada pejabat dari Kabupaten Majalengka dan Bapak Dr. Ranjas Haji Eman sendiri, semoga tentunya diberikan kesehatan, panjang umur, dan tentunya berkah rezeki, amin ya rabbal alamin. Tak lupa rahmat dan salam tentunya semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, yang tentunya mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak di akhir zaman kita sebagai diakui sebagai umatnya dan mendapatkan rahmat safatul uzma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang berbahagia dan tentunya kami hormati, mohon izin kami selaku pengatur waktu pembawa acara, bahwasanya di sini kami akan membawakan beberapa acara, diantaranya satu pembukaan, dilanjut dengan sambutan dari Kepala Desa Argamukti, sekaligus ucapan selamat datang dan juga persentase wisata Kampung Apuy. Acara yang kedua tentunya sambutan dari yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Majalengka, sekaligus tentunya gunting pita peresmian wisata Kampung Apuy. Terakhir ramah tamah dan penutup doa. Mungkin sekilas itu rondonan acara satu persatu yang kami telah bacakan, dan tentunya marilah kita seraya buka acara pada kesempatan hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari itu kami memohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Desa Argamukti untuk memberikan sambutan sekaligus persentase wisata Kampung Apuy. Untuk waktu dan tempatnya kami berikan yang secukup dan seluasnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi waswahbi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Majalengka, Bapak Haji Eman Suherman, Dr. Andes Haji Eman Suherman MM. Yang saya hormati dari Pemda Majalengka, Kepala Dinas Parbud yang hadir juga dalam kesempatan ini, Bapak Camat Kecamatan Argapura yang hadir juga yang saya hormati, rekan aparatur pemerintahan desa, Pak Kuwu yang hadir, dan hadir Pak Kusukadana Argalingga Cibunut. Mungkin ada yang lainnya juga yang nyusul di jalan, dan ada beberapa kepala desa Pak yang izin banyak kegiatan di masyarakat karena hari ini banyak yang nikah Pak Sekda. Jadi ada beberapa kepala desa yang lagi nganter warganya yang sedang nganter pernikahan. Juga tidak lupa tokoh masyarakat, tokoh agama, rekan aparatur pemerintahan Desa Argamukti yang hadir juga yang saya hormati. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho dan rahmatnya kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara pembukaan wisata Kampung Apuy, dan juga rahmat serta salam semoga selamanya cucur limpahkan kepaduka alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya sampai kita umatnya, semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya di sini mewakili dan langsung karena agenda Pak Sekda yang padat, jadi acaranya dipadatkan. Sambutan cukup saya dan Pak Sekda, mudah-mudahan acara silaturahmi ini yang dihadiri
para tokoh Desa Argamukti merupakan salah satu silaturahmi membahas, memikirkan, dan merealisasikan bagaimana kemajuan khususnya di bidang pariwisata. Karena di Desa Argamukti khususnya merupakan salah satu pelopor wisata yang ada di Kabupaten Majalengka. Histori ke belakang bahwa wisata di Kabupaten Majalengka itu dulunya tidak banyak, hanya wisata Curug Muara Jaya, ada Situ Sangiang dan Prabu Siliwangi. Tidak ada wisata-wisata lain di Kabupaten Majalengka yang kalau kita lihat di tiap desa ini, di tiap kecamatan pasti ada wisata. Semua desa menggali potensi-potensi. Cuman ya begitulah kalau wisata, mungkin di Argamukti sangat strategis sekali kalau dijadikan, atau Argapura dijadikan salah satu wisata. Banyak desa-desa yang menggali potensi wisata, tapi ujung-ujungnya ada yang berkembang, ada yang berjalan, tapi juga ada yang hanya wisata menjadi candi saja, Pak Sekda. Karena kita mengembangkan wisata tidak sesuai dengan potensi yang ada di desanya. Tapi alhamdulillah di Desa Argamukti merupakan salah satu pelopor wisata yang ada di Kabupaten Majalengka, berkembang sejak tahun 90, di mana Curug Muara Jaya itu salah satu ikon khususnya di Kabupaten Majalengka. Dan mungkin PR kita ke depan, Pak, karena wisata rekreasi cukup dengan selfie dan memandangi alam yang ada di rekreasi, di wisata khususnya yang ada di seperti Panyaweyan, wisata Curug Muara Jaya. Ini kita berpikir bahwa perlunya edukasi wisata, edukasi masyarakat. Maka kami di sini berpikir bahwa mengemas wisata, menjadikan salah satu paket wisata ke depan, dan menjadikan atau menahan pengunjung wisata berlama-lama di Argamukti atau di tempat wisata, sehingga dengan adanya wisata masyarakat ini mampu berdaya. Tidak hanya masyarakat ini hanya menjadi penonton, dan mungkin dengan adanya wisata Kampung Apuy ini melibatkan hampir semua warga ke depannya, bukan hanya Pokdarwis, kelompok wisata yang hanya mengelola wisata. Tapi insya Allah dengan adanya wisata Kampung Apuy ini, walaupun kami masih banyak PR, Pak Sekda, untuk ke depan, bahwasanya wisata ini memang saya rasa tidak instan. Kita perlu perjuangan lagi, karena kita melibatkan manajemen wisata yang tidak hanya melibatkan sekelompok orang. Jadi kami pertama mungkin mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan bagaimana masyarakat bahwa menyadarkan bahwa desa kita atau kampung kita ini sudah menjadi kampung wisata, sehingga masyarakat ikut menata, ikut terlibat di dalamnya. Cuman walaupun masih banyak PR, Pak Sekda, khususnya di wisata, selain dari pembangunan destinasi wisata, yang dimana kalau saya lihat, Pak, beberapa tahun ke belakang tidak adanya anggaran khusus untuk membangun pembangunan wisata. Jadi belum adanya anggaran alokasi khusus dari kabupaten untuk pengembangan destinasi wisata. Apalagi, Pak, di sini di Curug itu udah milik Pemda, Pak, tapi pembangunan ini sangat vakum sekali, Pak, sangat memprihatinkan gitu. Terus kenapa ini wisata menjadikan prioritas? Karena wisata ini merupakan salah satu lahan produktif buat masyarakat. Beda dibanding dengan kawasan pabrik, kawasan industri, yang dimana masyarakat masih, kalau saya lihat ini masih segi dalam konsumtif, Pak Sekda. Karena kita bekerja di orang lain, mungkin beberapa tahun ke depan ini tidak ada harapan untuk berkembang. Tapi dengan adanya wisata pertanian, agrowisata, dan wisata ke depan ini akan terjadi perkembangan ke depan dengan masyarakat berkarya sendiri, menjadi bos sendiri dengan pertaniannya, dan juga memberikan salah satu, dikemas salah satu paket wisata. Yang pertama mungkin tadi adanya paket wisata edukasi pertanian yang akan dikembangkan di Kampung Apuy ini. Jadi salah satunya edukasi pertanian itu melibatkan nantinya ada pelajar yang mungkin bisa terlibat langsung dalam
penanaman, pengelolaan tanian sampai panen itu akan diedukasi dan dijadikan salah satu paket wisata, sehingga disediakan nanti ada homestay di rumah warga, ada villa, bisa nginep di sini sehingga paham sehari 2 hari bisa menikmati bagaimana mungkin bisa juga belajar untuk bertani langsung di lapangan. Ada juga mungkin yang mengembangkan atau mendongkrak salah satu wisata yang udah vakum dan bisa dikembangkan, di antaranya ada camping ground yang ada di Berot. Ini akan dikembangkan lagi dan insya Allah ini akan jadikan salah satu paket wisata ke depan. Dan juga ketiganya yaitu edukasi alam, di mana nanti ada mahasiswa, anak-anak sekolah yang bisa langsung terjun ke lapangan dan belajar langsung di alam. Sudah kami sediakan di kawasan TNGC di atas. Cuman Pak Sekda, saya ini ada PR lagi yang memang pertama mungkin tadi melibatkan masyarakat kita dengan sosialisasi edukasi masyarakat, cuman ada juga yang harus dituntaskan dengan program. Jadi mohon untuk ke depan, insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadikan salah satu perhatian bahwa pembangunan fisik khususnya aksesibilitas jalan yang masih sempit dan masih kurang layak untuk dilewati pengunjung, sementara dari ribuan pengunjung tiap minggunya yang lewat Panyaweyan, yang mau ke Curug Muara Jaya, yang mau mendaki, ini sangat riskan sekali. Biasanya di jalan yang besar, di jalan yang aman, rata, sekarang mereka datang ke sini jalannya ekstrim, apalagi kecil ini. Ke depan mohon perhatiannya agar infrastrukturnya juga diperhatikan. Kedua, mungkin ini salah satu ke masyarakat, kalau kami tidak hanya edukasi Pak, kami mensosialisasikan ke masyarakat tentang masalah sampah, tapi kita juga harus dituntaskan dengan program. Dengan itunya mungkin ada program diantaranya dari LH, itu mohon didorongnya karena kami sudah mengajukan secara prosedural, baik dari SIPD, Pak Camat udah masuk, mohon dorongannya sama Pak Sekda ini bisa direalisasikan. Itu merupakan salah satu tindakan program ke depan di mana wisata ini harus bersih dan enak dipandang. Itu saja mungkin Pak Sekda, karena waktu mungkin yang Pak Sekda sangat padat sekali Pak, kalau saya lihat agenda gitu. Beliau dimana tiap harinya tebutan orang gitu, pasti paulisme mentas dia sare di imah gitu. Mama pasti banyak agenda gitu. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin Pak Sekda bisa membuka dan juga bisa kedepannya ikut membimbing kami dan ikut mendorong dalam kemajuan wisata Kampung Apung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Argamukti, yang mana beliau telah memberikan sambutan ataupun presentase wisata di Kampung Wisata Apung ini. Dan tentunya harapan besar dengan kehadiran beliau, Bapak kami tentunya bisa membantu tentunya keberlangsungan wisata kampung di sini ya Pak. Dan mohon izin menambahkan bahwa di sini di Apoi kami dari desa sudah bekerja sama dengan BRIN, bahkan pisang Apoi Pak izin udah ada sertifikat resmi hak paten, cuma ada di Apoi yang bisa dikembangkan di Apoi. Insya Allah kami selaku warga Apoi siap bergerak melestarikan dan tentunya menanam dengan sebanyak-banyaknya ya Pak Camat. Mohon izin. Dan tentunya untuk acara yang selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Syahirmar MM selaku Pak Sekda Kabupaten Majalengka untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan dan sekaligus potong pita peresmian wisata Kampung Apoi-nya. Mohon waktu dan setepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah jukut dina padati. Caket mapitnah Pak Camat. Lamun baku Apoi, baku warga Lingga cakep, Pasektan cakep. Ayah jukut dina padati.
ayat tutut didudukuina. Lamun emut ke harga mukti, sok emut ke sawu apuina. Makanya tadi sawu apu balipat lisensi luar biasa. Ya. Tadi saya katakan pas duduk saya mah asa emut ke sawu apuina ternyata turun dari atas. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati yang hadir pada pagi hari ini Pak Kadis Parbun, ya, terima kasih Pak Kadis. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Sekcam. Yang saya hormati Pak Kabid Teguh, ya, yang dulu juga berkiprah di Argapura. Yang saya hormati Pak Kuwu Arga Mukti dan seluruh rekan-rekan kepala desa yang hadir dari Sukadana, Argalingga, Cibunut, mana lagi? Gak ada lagi, mana aja? Ya, lantar nikah biasa ya, saksi nikah dan lantar nikah. Kemudian al-mukarramun para alim ulama, para asatid, para huzaz, Pak Kiai, hatur nuhun. Wabil khusus sahabat saya Kang Aen, luar biasa di tangan-tangan terampil, tangan-tangan dingin beliau tercipta. Ini depannya akan jadi hotel ya. Resort ya. Ini suasananya mengalahkan Lembang, Pak. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang pertama kami sampaikan salam dari Pak PJ Bupati. Beliau sangat tertarik Pak En ketika video Pak En dikesayakan, saya langsung share ke Pak Bupati dan beliau sudah meluncur dari Bandung sekarang ke sini. Cuman ternyata beliau posisinya masih di tol, jadi kayaknya tidak akan mungkin nyampe ke sini katanya. Padahal dia ingin naik ke sini ke Argalingga, ingin sekaligus menikmati suasana yang luar biasa, sejuk tapi hangat gitu ya. Ya. Oleh karena itu beliau menyampaikan permohonan maaf Pak Aon, beliau tidak bisa hadir dan saya diperintahkan oleh beliau untuk mewakili. Tadi saya berangkat dari Sunia, ya, kebetulan saya saksi nikah di Sunia, ya, dan kemudian jalan ke sini belum ada perubahan Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Majalengka luasnya hanya 220.000 hektar. Luas ini tidak akan bertambah. Ya. Luas ini tidak akan bertambah. Sementara jumlah penduduk Majalengka hari ini sudah 1,3 juta. 1,3408 sekian. Dan pastikan laju pertumbuhan penduduk akan terus bertambah, sementara tanah kita tidak pernah bertambah. Kemudian kalau bicara mengenai Majalengka, memang sangat unik, berbeda dengan kabupaten lain. Katakanlah ketika bicara Indramayu, Cirebon, daerahnya hamparan rata dan cuacanya panas. Kalau Majalengka kan memang dikatakan unik, pusat di kotanya rata, suhunya panas hampir sama dengan Cirebon, tapi 1 kilo ke arah selatan sudah pegunungan, daerah Paian sudah dingin. Ya, dan inilah uniknya Majalengka. Termasuk ketika kita punya keunikan yang luar biasa, potensi yang dimiliki oleh
Kabupaten Majalengka pun juga luar biasa. Karena apa? Kita punya potensi alam yang luar biasa. Di mana letaknya hanya di timur Majalengka. Terbentang dari mulai ada beberapa kecamatan, Kecamatan Sinangwangi, kemudian Kecamatan Raja Galuh sedikit, kemudian ke Argapura, Majanya nggak masuk, kemudian ke Banjaran, enggak, kemudian ke Talaga dan Cikijing. Saya inventarisir Bapak dan Ibu sekalian, ada 12 destinasi wisata yang tersebar di 6 kecamatan tersebut. Baik itu destinasi wisata alam yang kita kenal dari mulai Cipulus dengan namanya Cipulus, Kandaganya. Kemudian di Sangiang ada Situ Sangiang. Belum lagi ada ke sini ada Curug, dan pokoknya ada 12 destinasi wisata. Itu adalah potensi sumber daya alam milik Majalengka yang berada di posisi timur Majalengka. Dari pusat Majalengka ke sini tidak lama, tidak sampai 2 jam perjalanan kalau katakanlah dari Majalengka ingin ke Argapura. Saya berpikir saat itu Bapak Ibu sekalian, ketika Majalengka masuk menjadi sebuah kabupaten dengan program strategis nasional, yang salah satunya adalah bandara. Kita berpikir saat itu, ketika orang memanfaatkan bandara, apa yang hendak mereka lakukan ketika memanfaatkan bandara? Paling tidak bisa diinventarisir ketika masyarakat luar masuk ke Majalengka. Yang pertama, mungkin kalau kaitan kedinasan, mungkin mau rapat dinas, mau yang lain-lain. Yang kedua, mungkin ya tujuan wisatanya yang kedua. Ya. Boleh jadi ketika mereka menggunakan fasilitas bandara, setelah rapat misalkan, yang kedua mungkin bikin wisata. Yang ketiga, kunjungan keluarga, dan yang keempat berbisnis. Itu yang saya inventarisir dikira-kira ketika orang menggunakan fasilitas bandara. Dan ketika kita inventarisir, salah satunya untuk wisata. Bagaimana orang yang datang ke Majalengka memanfaatkan fasilitas bandara untuk bisa berkunjung di wilayah Majalengka. Bandara sudah terbangun, tapi jujur hari ini kita belum punya potensi, baik potensi wisata alam yang sudah betul-betul bisa dijual, maupun potensi buatan, ya, atau gabungan antara alam dan buatan. Tadi saya katakan Bapak sekalian, setelah kami mapping, ya, apalagi dengan program istilahnya ada kawit wangi, ya, bahwa ini sejalan dengan banyaknya potensi wisata yang ada di timur Majalengka. Saya saat itu Pak Kadis sedang di Bina Marga. Persoalan yang klinis sehingga lambatnya terekspos potensi sumber daya alam, terutama masalah wisata ini karena memang kurang akses. Ya, maka kemudian setelah saya menginventarisir bagaimana kalau orang luar masuk ke Majalengka untuk wisata, sudahkah kita menyiapkan mereka untuk lama di Majalengka dengan mengunjungi wisata-wisata yang ada? Sampai saat ini belum terjawab. Saya mendengar kemarin Bapak sekalian, Hotel Horizon sudah jadi sebagai
penyangga bandara. Bapak kalau lihat di horizon penuh malam Sabtu dan malam Minggu. Tapi apa yang dapat? Ya informasi yang disampaikan oleh pengelola hotel. Pak Sekda betul bahwa tiap malam Minggu dan malam Sabtu itu penuh, Pak. Ternyata orang Jakarta banyak nginap di Majalengka. Tapi katanya hanya penjaga, bahasa mereka hanya penjaga pintu, Pak. Aduh, artinya itu kamar-kamar, cari cewek di kamar, Pak. Hanya menghabiskan waktu di sana. Karena menurut beliau belum ada daya tarik wisata yang membuat yang bersangkutan bisa ingin main ke Majalengka secara maksimal. Ini realita, Pak Kadis. Saya dengar kemarin. Makanya tugas pemerintah, karena masalah wisata ini lebih banyak munculnya itu kan dari perorangan. Karena sampai saat ini kita belum punya, pemerintah daerah belum punya wisata yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kecuali Curug mungkin. Itu pun kan masih kondisinya belum bisa dijual secara maksimal. Dan kemudian pada akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, ketika bicara masalah kendala, ternyata persoalannya akses. Ketika kita main coba ke Garut, Garut tidak ada bedanya dengan kita. Walaupun memang kecurangannya melebihi Garut, tapi akses jalan, ya akses jalan menuju wisata itu sangat besar, luar biasa. Di kita ini, makanya saya pada saat menjadi kepala dinas DMCK, karena sangat paham terhadap potensi yang ada di sini, dipetakan ada 12 destinasi wisata dari yang mulai Sinawangi sampai Cikijing, maka kami pada saat itu Pak Kuwu menyusun, ya, merancang sebuah program strategis pemerintah daerah untuk membangun jalan yang disebut Jalan Jatilimat. Itu Jatilimat itu zaman saya menyusun Jalan Timur Lingkar Majalengka bahasanya. Apa yang diinginkan? Pertama, dari sisi konektivitas. Yang diinginkan adalah bagaimana ketika orang Cirebon mau ke Tasik tidak lagi harus melalui Raja Galuh sampai ke Cigasong, tapi cukup masuk dari Sindangwangi, rumah makan Ibu Eis, sampai ketemu nanti di Cidulang keluar. Itu ada kurang lebih 44 km dari mulai Sindangwangi sampai Cidulang. Itu dari sisi konektivitas jalan. Di sisi wisata, ketika saya buka jalan besar, maka dimungkinkan ini akan mendekatkan kepada lokasi-lokasi wisata yang saat ini kendalanya kita hadapi dan kita ketahui, ya, menjadi hambatan ketika orang jarang ke sini, kurang tertarik ke sini karena akses jalannya kecil. Maka kemudian pada saat itu saya mencoba menggagas, dibangunlah 4,4 km pertama kali, 10 meter besarnya, dimulai Sangiang sampai Panyawian. Itu kurang lebih 8 miliar, Pak. Saya coba dan ternyata luar biasa. Cuman sayangnya sampai saat ini belum tuntas. Tahun ini saya paksakan minta dukungan, Pak, karena saya ingin, cita-cita saya pada saat itu dan sampai sekarang belum tertuntaskan, dari Cikaracak masuk ke Salarehe. Ini yang belum connect. Saya sudah minta bantuan dandim, udah 2 dandim nih. Yang udah berapa ini Pak Aldi nggak pernah sukses. Karena terbayang, Pak, kalau saja dari Cikijing kemudian kita masuk di Cikaracak, masuk tembus ke Salarehe, waduh Pak, mereka yang akan menggunakan fasilitas jalan yang akan dari Cirebon sampai mau ke Tasik melalui jalan ini disuguhi pemandangan yang tadi 12 destinasi wisata. Dan diyakini ini akan ramai. Diyakini
wilayah timur Majalengka yang itu saya akan sebut tadi ini kan ramai. Karena hambatannya adalah kondisi akses jalan. Nggak tahu nanti sekarang ini saya minta lagi Pak Kadis kemarin saya minta lagi pada ini berani sekarang. Cing saya garap lah, udah mungkin tanah. Air rame Pak, usulkan ke kementerian, jajah Pak. Izinnya sampai sana. Tidak bisa, izinnya sampai sekarang belum turun. Padahal saya sampaikan, kalau kami buka itu akses jalan, jika rata sampai Sadarehe, ini akan membantu juga. PNGC, naon, misalkan kalau terjadi kebakaran mobil mudah masuk. Di samping sepanjang jalan kurang lebih 6 km dari Cikaracak ke sana lebih luar biasa. Oleh karena itu, Pak Kubu, kalau tadi Pak Kubu bertanya masalah jalan, saya ingin menyelesaikan Pak, ingin menuntaskan. Cita-cita saya seperti itu Pak. Karena itu yakin inisiatif dan gagasan saya yang pertama yang original Pak. Ya, untuk mempercepat akses, yang kedua memudahkan, mendekatkan masyarakat yang ingin ke tempat-tempat destinasi wisata. Bayangkan kalau jalan udah besar, semangat saya Pak, ini pun bakal ramai gitu. Syukur-syukur kalau misalkan hari ini Pak Kubu beda jeung naon Cibunut, karena saya saking ngebetnya pingin mencoba memulai melebarkan jalan 10 meter, udah dibebaskan segala macam. Isu kan bisa tuh, ini mah setara ridho gitu ya, pasihan sampai terang, lebar jalan, gratis, yakin cepat Pak. Karena berpikirnya kalau ini kecil terus yakin tidak akan ada keramaian Pak. Ya, kalau hanya kita hotbik aja masih kecil Pak. Dan ini cita-cita saya. Karena apa? Kita ingat potensi sumber daya alam yang bisa dijual sebagai destinasi wisata di Majalengka hanya ada di sini Pak. Kita tidak punya buatan, ada satu dekat Majalengka di Paralayang. Tapi kalau di sini kan tadi 12 destinasi wisata tersebar sepanjang ini. Oleh karena itu, saya mohon bantuannya Pak Camat. Ya, karena kami akan memasukkan lagi menjadi proses pembangunan daerah. Kemarin terhambat ketika masuk Indonesia, salah satu negara yang kena COVID pandemi, akhirnya kan berdampak terhadap pembangunan infrastruktur. Saya ingin melanjutkan itu. Bayangkan Bapak kalau Bapak masuk ke sana, ke Sadarehe, sekarang sudah banyak homestay, sudah banyak. Saya survei Pak Kiai, ternyata yang memilikinya bukan orang Majalengka, para pejabat Cirebon Pak. Di Sadarehe Bapak Cirebon. Kalau dari Sadarehe Mudun ke Payung itu sudah jalan besar. Pokoknya ini yakin kalau jalan udah besar, lalu lintas masyarakat akan luar biasa. Oleh karena itu Pak Awan ya, dan Bapak sekalian, sebagai pemerintah kami punya kewajiban bagaimana untuk membangun infrastruktur yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan wilayah desa-desa, mempercepat juga inisiatif yang saat ini sedang dilakukan oleh Pak Awan. Ya, kalau pemerintahnya menyediakan infrastruktur yang bagus, yakin ya bahwa Kampung Abu ini akan semakin banyak orang yang mengunjungi. Kita doakan saja ya. Tapi kira-kira Pak Kubu mampu tuh? Namun misalkan saya punya kenalannya di sini Pak. Mudun di pertigaan kan kecil tuh. Sedang berpikir dengan PU kumaha. Ya itu. Ada 300 meteran yang disanggah Ya, apakah nanti akan polanya membangun seperti Ceras Pangeran Pak? Ya, dibuat cakar hayam di Tandai itu. Kami sudah berpikir ke sana. Karena kalau kita mengupas gunung itu berat, terlalu tinggi, dan alat sulit masuk. Jalan layang. paling yang ke bawah dari tikungannya ada warung sampai ke bawah. Ya, ini yang sedang kami pikirkan Pak. Ya. Makanya mudah-mudahan
rencana pemerintah daerah terkait dengan pembukaan jalan akses Jati 5 ini bisa terwujud, tapi bisa terwujud kalau ada dukungan. Dukungannya kumaha bagus, salah satunya cik atuh kahareun mah euy ulah sampai aya jalan di lebaran teh jalan teu dipake ku urang Majalengka, teu dipake ku pemerintah Majalengka, tetep we dihareupeun urang di lebaran ge dipake ku urang, didinsa ku urang, nah giliran di lebaran kudu mayar, dibebaskan kan. Bisa teu kira-kira seperti itu ya? Karena ini terus Pak. Saya pada saat yang lebih di BMCK juga membangun jalan lingkar selatan Majalengka. Yang mana? Cihaur, Bantarujen. Saya coba Pak. Orang Cikidang pingin jalan besar. Akhirnya simkuring, saya akan bangun tahun ini, tapi harus ada kerjasama dengan masyarakat. Apa kerjasamanya? Pak, kami pingin jalan besar. Sok dibangun. Dengan catatan, sok hibahkeun patok kusorangan sabaraha ngagadian jalan di pasianana. Akhirnya Pak dipatok oleh mereka. Nu matokna aranjeunna Pak. Kita tinggal membesarkan dengan sameteran Pak. Tapi ketika udah sekarang dibesarkan, mereka luar biasa melihat jalan begitu besar. Dan inilah sebuah pola kolaborasi kerjasama yang mempercepat proses pembangunan. Beda lagi kalau misalkan masyarakatnya udah tanah urang yang dijual, prosesnya panjang, ya, karena harus ada penilai, lama lagi. Saya yakin kalau ini terjadi, Pak Guru, ada kolaborasi, ada dukungan dari masyarakat, ya, pasti akan mempercepat pengembangan wisata di wilayah Argapura. Oleh karena itu yang kedua, saya mengucapkan selamat Pak En, terima kasih Bapak sudah punya inisiatif yang luar biasa. Memang hari ini dan ke depan Pak, sektor wisata itu adalah sektor yang sangat menjanjikan. Karena ukurannya kalau wisata itu bukan masalah uang, tetapi kepuasan. Ketika Bapak berikan pelayanan yang bisa memuaskan masyarakat, harganya akan jauh lebih mahal kalau dilihat dari sisi ekonomi. Karena itu selamat ya Pak Aon yang Pak Aon Pak En ya Pak En dan Aon yang sudah bisa membangun destinasi wisata yang luar biasa. Saya berharap ini bisa terus berkolaborasi Pak Kadis Parbud Gaib ya terus dibimbing. Dan model-model hari ini harus menjadi tempat wisata, tempat edukasi, dan menjadi daya tarik. Buka akses seluas-luasnya kerjasama dengan Sokala, ya. Kemudian kerjasama juga dengan Indonesia, industri atau dengan perusahaan-perusahaan yang memungkinkan mereka bisa melaksanakan kegiatan di sini. Kemana saja areanya ini Pak, wilayahnya? Ke atas. Oh masih. Oh di Baron. Apalagi ini tadi sudah masuk kepada kawasan strategis wisata di Majalengka. Ditetapkan seperti itu. Ini sudah punya modal. Perbub sudah ada ya. Oh Perda, udah Perda lagi bukan Perbub ya. Perda tentang Riparkam. Ya. Ini sudah luar biasa. Tinggal terus jangan berhenti di sini, tangan-tangan lentiknya terus kembangkan. Mudah-mudahan kehadiran Kampung Apu ini memberikan kebarokahan bagi kemajuan masyarakat Desa Apuy bukan Argamukti, dan juga masyarakat Kampung Apuy Desa Argamukti ya, dan juga Argapura secara keseluruhan. Saya yakin Bapak dan Ibu modal utamanya adalah bagaimana membangun kolaborasi, kebersamaan dan kekompakan masyarakat. Pemerintah daerah sekali lagi siap, ya, apalagi ini sudah masuk kepada rencana pembangunan pemerintah daerah. Cepat atau lambat ini akan selesai. Dan di perubahan ini sudah minta sama Pak Dandim yang baru, pokoknya saya panggilkan bangun jalan dari mulai Cikaracaka yang kemarin sempat terhambat. Alasannya
tidak ada izin dari kementerian ke arahkannya. Cek saya ditoel keadaan pada nih, geus bangun bae heula ayeuna persoalan ke disalahkeun ku makarep. Ya, gitu. Kata gitu mah mah jeje atuh. Cek saya arah sana jalan di Padogahan teu, tanahna anggar aya keneh. Kan gitu. Bapak jalur saya kan gitu. Nah, ini hese teh. Ya, Pak, tadi bantulah. Ya. Saya udah anggarkan itu sekarang 1,5 miliar. Udah minta lagi. Aku warga liar ya Pak. Semangat pasti. Terima hasil Pak. Terima hasil Pak. Kemudian kami pun sudah berencana kemarin ya ngobrol-ngobrol dengan Pak PJ ingin membangun. Aku konsep yang dulu itu Pak Bu. Ya tinggal kebilarian investor. Kami sempat kemarin ketemu dengan investor ke Jakarta, keturunan Majalengka yang sudah pernah ditawarkan Pak. Bagaimana dari Maja hanya seberapa kilo ada sedikitnya, nanti 7 kilo, ayat 7 kilo gitu tuh, 7 ya. Itu mau menarik, itu buat apa namanya, kereta gantung. Ya. Saya lagi ngolok Pak, lagi ngolok pengusaha-pengusaha sukses sebelah naga, kebetulan orang-orang Majalengka. Abdi ngolok ka Bapak. Asal nanti Pak, lamun eta masuk jalan geus aduh, geus Argapura teh panghebat mah. Surga Pak. Surganya Majalengka teh di dieu. Hah? Amin. Ya. Paling tidak kan kita harus bisa merencanakan itu. Ya. Itu saja dan selamat sekali lagi. Mudah-mudahan Pak AN Bos AN ya diberikan kesehatan banyak umur dan juga bisa mengembangkan destinasi di wilayahku ini. Tapi jangan lupa kalau ingin besar bangun komunikasi jejaringnya dengan Pak Kubu dengan badan usaha milik desa. Saya yakin akan lebih. Kebangun desa? Waduh, biarkan kesorangan ya. Luar biasa. Ya. Itu saja barangkali Pak Ketua ayat dia ya. Aduh, mohon. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sebelum saya tutup ada 2 pantun ya. Palire kasukadana. Ulah hilap karena budaya. Salam saya kasadayana. Dari Allah ridho ka urang. Di desa aya gapura. Jajaka di Kopeah. Wanoja di Kabaya. Sok betah lamun di Argapura sebab wargana saya sadayana. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Camat, Pak Sekcam, aku dan kesepuhan para tokoh sadaya, Pak Dan Ramil. Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada hari ini saya selaku Sekda hadir untuk meresmikan penggunaan sau apuy ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya gunting pita dari itu hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Tentunya saudara Gunting Pita, hadirin yang lainnya mohon duduk kembali dikarenakan kita masih ada penutup yaitu pembacaan doa. Ya, sekali lagi mohon izinnya kepada seluruh tamu undangan, mungkin urun acara nanti setelah ramah tamah kita ada penanaman cabai dan panen cabai. Dari itu acara mungkin kita tutup dulu dengan doa. Mungkin sebelum kita ke acara berikutnya, mungkin dari kami tersendiri selaku warga Argamukti ada pantun tersendiri buat Bapak Sekda. Kalau bukan karena bulan, tentu hari tidak akan berganti pagi yang bikin hati ceria, ya Pakku. Kalau bukan Mama Eman, siapa lagi calon bupati yang bisa bikin rakyat sejahtera? Amin. Saya ya. Alhamdulillah. Dari itu acara selanjutnya sekaligus penutup pembacaan doa, kami persilakan kepada Bapak Haji Bakar selaku Ketua UI Desa untuk berkenan untuk membacakan doanya. Kami persilakan tempat dan waktunya. janten badek calon bupati Manawinya sakantenan langsung wainya nyuwunkeun supanten sumangat bapak-bapaknya sakalinya
Argapura, Majalengka, Mama Haji Eman. Sekali deui eta mah contoh Bapak punten. Nah kenanya sekali deui karena di rada ayahanna tanda tos aya sangu manawinya. Sekali deui. Argapura, Majalengka, Mama Haji Eman, saya. Atur nuhun Bapaknya sakatuli hapunten pisan pasuhun ngaruga waktosna disumangakeun kantumnya nyantap hidangan terus ditujukan ku panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.